Dalam mimpimu alat renang ada di depanku apa sakit panjang pasal numpang kita numpang cari lah tuan kalau coba tuh kali coba kali foto. Sekali lagi kami beritahukan kepada Bapak Ibu kami yang masih di rumah, kaum muslimin muslimat, para pemuda-pemudi, saudara-saudara kami, marilah kita sama-sama menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai yang telah kita jadwalkan pada malam hari ini. Pada sholat isya, alhamdulillah Ustadz yang kita undang telah ada di tengah-tengah kita. Untuk itu kembali kami mengajak kepada Bapak Ibu kami yang masih di rumah, marilah kita bersegera bersama-sama menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambil menunggu para tamu undangan, saudara-saudara kita mungkin masih perjalanan, Bapak Ibu kita mungkin di luar sedang dalam perjalanan. Untuk itu kita mintakan kepada santri dari Pondok Pesantren Darul Hijrah untuk membawakan hadrohnya atau selawatnya. Pada santri kami persilakan dengan segala hormat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi man ana
يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد حبيبك الشافع المشفع واسلك بنا رب خير محيا يا رب صل على محمد صل على محمد وعافنا واشف كل موجع واغفر معادي واسرق وردا يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد نهل في حسنك الممنى صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن
وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. مالك الأطهار معلم سرك الأسماء فهم سبل النجاة همانا. وعلى صحابتك الكرام ومات دينك أسبعون ولائه عنوانا. تبين لهم بسلك ما على أهل المودة أية الأشجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأتى والها النشوانا. أين المحبون الذي عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به التعاش وأذهب هوانا. فانتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتهن تسأل ربها الرضوانا. المحبين كذا فاسمع إلى سير المسبح والهب الآذانا. سيدنا أوصاف طه المجتبى وانتر لقلبك يمتلئ جلالا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita hormati Al-Mukarram Al-Ustaz pimpinan Pondok Pesantren Darul Hijrah Ustaz Rizwandi Al-Farani, kemudian Al-Mukarram yang kita hormati, yang kita muliakan Al-Ustaz Ridho Maulana SPDI. Alhamdulillah beliau adalah Ustaz yang kita undang untuk mengisi tausiah pada malam hari ini. Beliau pun telah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian yang teristimewa adik-adik kami santri Pondok Pesantren Tahfiz Darul Hijrah beserta anak-anak TPQ Mushola Nurul Hasanah serta Bapak Ibu yang telah hadir ke mushola yang sama-sama kita cintai. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah menuju tempat acara Maulid Nabi Muhammad SAW ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada majelis kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa-dosa kita dan dosa kedua orang tua kita. Lapangkan dada kita, lunaskan hutang-hutang itu. Setuju Ibu? Ambu banyak hutang. Itu ya gitu. Baik, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Susunan acara itu pada malam hari ini yang pertama sekali pembukaan protokol yang sedang berlangsung. Yang kedua sebentar lagi yaitu pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh santri Mushola Nurul Hasanah, santri TPQ Mushola Hasanah, yaitu anak kita Ridho Mulyadi dan Vivi Wiyunda. Kemudian selanjutnya sambutan dari Bapak RT. Lihat Pak RT, Mak. Oh, enggak ada. Pak RT tadi kecilnya pasan beliau masuk malam ke Rajo. Pak RW lihat do. Oh, enggak ada. Oh, enggak ada. Berarti langsung saja. Berarti untuk bersingkat waktu langsung saja. Itu acara yang kedua yaitu pembacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh anak kita Ridho Mulyadi dan Vivi Wiyunda. Pada mereka berdua kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun
Terjemahan surat Al-Ahzab ayat 21 sampai 23. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasulnya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang kufur, dan di antara mereka ada pula yang kufur. Dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada anak kita dari santriwan dan santriwati TPQ Mushola Nurul Hasanah. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehan, menjadi hafizah penghafal Al-Quran. Amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk adik-adik kami sewatakolah baca selawat, mungkinlah hawi yang boleh minum. Kemudian Bapak Ibu, kepada panitia, ibu-ibu mungkin mereka yang membagi kue, sekedar untuk kenyamanan kita bersama, ibu pada panitia, kuihnya mereka saja hidangan Bapak Ibu telah selesai acara. Mereka acara terakhir kita ditutup oleh adik-adik kita santri pondok santri Darul Hijrah akan bacakan selawat. Setelah itu baru kita hidangan kue, sehingga sama-sama senang itu, tidak mengerawa-rewa itu. Ibu muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya kita kehadiran Ibu Ketua LPM Batu Gadang. Jadi untuk kita minta kepada Ibu LPM untuk memberikan kata sambutan beliau, sepatah dua patah kata. Kepada beliau kita persilahkan dengan segala hormat. Silakan Bu. Lagi jalan ibu nak, lagi jalan ibu saya. Agak sibuk mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan hadir, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju musola yang sama-sama kita cintai ini, yaitu Musola Nurul Hasanah. Selanjutnya salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang berilmu pendidikan seperti yang sama-sama kita rasakan pada saat ini. Yang terhormat pengurus Musola Nurul Hasanah RT 4, RT 2 RW 2. Selanjutnya yang kami hormati
bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang hadir di mushola ini. Dan yang tak lupa sama-sama kita cintai para santri kita yang saat ini kami lihat sangat gagah-gagah sekali dan merupakan penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan ini dapat ditularkan kepada adik-adik kita yang ada di lingkungan di Kelurahan Batu Gadang. Seterusnya yang sama kita hormati juga para Bapak Ustadz yang nanti akan memberikan tausiah kepada kita semua dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kami selaku lembaga mengucapkan terima kasih sekali atas undangan pada malam hari ini, dan mungkin tidak beberapa banyak yang dapat kami sampaikan karena kita mengingat hari berlanjut juga. Namun suatu pesan dari kami selaku lembaga, mari kita tingkatkan silaturahim, dan untuk peningkatan bagaimana kita menjaga persatuan dan kesatuan di kita antar sesama di wilayah kita Kelurahan Batu Gadang. Karena silaturahim ini merupakan hal yang dianjurkan oleh Allah, dan itulah yang akan kita peringati malam hari ini, yang menyatakan bahwa agama kita setelah lahirnya Nabi Muhammad pada tanggal 12 Rabiul Awal tersebut, yang membawa kita sebelum zaman kebodohan tadi. Nah, mungkin nanti lebih akan disiarkan oleh Ustadz kita yang akan menyampaikan apa betul dari inti dan makna dari kelahiran Nabi kita tersebut. Mungkin kami di sini menyampaikan demikian saja, karena lebih baiknya kita lebih lama mendengarkan ceramah ya Ustaz, biar kita paham apa itu arti dari kelahiran Nabi Muhammad yang membawa kita dari zaman jahiliyah, dari zaman yang waktu itu para kafir, para orang-orang kafir, karena belum adanya Nabi kita lahir, jadi belum ada yang menyampaikan syariat kepada umat. Mudah-mudahan nanti kami berharap kepada kita semua yang ada di ruang mushola ini dapat mendengarkan dan memahami makna apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Mungkin sekian, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Ketua LPM. Selanjutnya Bapak Ibu, satu lagi sholawat dari santri dan santriwati dan santriwan Mushola Nurul Hasanah, TPI Mushola Nurul Hasanah. Kepada anak-anak kita yang bacakan selawat, dipersilahkan untuk maju ke depan. Lahirlah Nabi kita.
Alhamdulillah, terima kasih banyak kita ucapkan kepada anak-anak kita dari santriwati Mushola Nurul Hasanah. Penampilannya sangat luar biasa. Mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleha. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, acara yang kita tunggu-tunggu yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz kita Al-Mukarram Ustadz Ridho Maulana SPDI. Kepada beliau kita persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gulai cibadah aneh-aneh tak jarang dalam kuali. Ku ibu-ibu dan di belakang lagi bersuami ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Allah usikum wa iyaya bittaqwa faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita ucapkan, kita pulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sampai hari ini, sampai detik ini, Allah masih perkenankan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat umur yang masih Allah berikan kepada kita sampai saat sekarang ini. Barangkali ada di antara saudara-saudara kita yang hari ini tidak bisa ikut hadir bersama kita. Ada di antara saudara-saudara kita yang mungkin hari ini terbaring di rumah sakit. Ada di antara saudara-saudara kita yang rindu ketika mendengar suara azan hanya bisa mendengar suara sayup-sayup azan di ruang ICU. Bersyukur kita kepada Allah sampai detik ini Allah masih memberikan kita kesehatan. Kalau kita hitung-hitung baru nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka takkan mampu kita untuk menghitungnya. Walau kita jadikan air lautan itu sebagai tintanya, kita jadikan dedaunan itu sebagai kertasnya, kita jadikan ranting pohon itu sebagai penanya, maka semua itu belum mampu, belum cukup untuk menghitung segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah, dan jika kalian hitung-hitung nikmatku, maka takkan sanggup kalian untuk menghitungnya. Maka Bapak Ibu, marilah kita selalu bersyukur atas nikmat Allah. Janji Allah kepada hamba yang selalu bersyukur, pandai bersyukur. Dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya kata Allah, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka janji Allah bahwa nyotambah nikmat itu. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang ingkar, kufur terhadap nikmatku, inna azabil lasyadid. Ingat, azab Allah sangat pedih. Buktinya Bapak Ibu, pernah mendengar sahabatnya Rasulullah Abu Sa'labah. Abu Sa'labah ku Bapak Ibu rajin beribadah. Pernah suatu ketika Abu Sa'labah itu selesai sholat, dia langsung pergi tanpa berzikir, lalu bertanya Rasulullah kepada Abu Sa'labah, wahai Abu Sa'labah, biasanya engkau sholat, biasanya engkau selalu berzikir, kenapa engkau hari ini terburu-buru? Sungguhnya Rasulullah, sarung yang hamba pakai, yang saya pakai ini juga akan dipakai oleh istri saya di rumah. Maka mendengar perkataan Abu Sa'labah tadi,
berdoalah Rasulullah agar Abu Sa'labah diberikan kecukupan harta oleh Allah. Nyuagih adik Rasulullah sepasang hewan ternak nyukup balon dikembalakan oleh Abu Sa'labah berkembangnya kayu Abu Sa'labah Bapak Ibu. Ketika dia diberikan kekayaan oleh Allah, lupa dia kepada Allah. Ketika itu disuruhlah sahabat Rasulullah ke rumah Abu Sa'labah, diperintahkan salah satu seorang sahabat Rasulullah lalu datanglah ke rumah Abu Sa'labah. Wahai Abu Sa'labah, hari ini engkau telah diberikan oleh Allah kekayaan, kecukupan harta, maka keluarkanlah sedikit harta untuk di jalan Allah. Apa jawab Abu Sa'labah pada saat itu? Wahai, harta yang aku punya hari ini itu adalah hasil dari jerih payah saya sendiri. Maka pada saat itu Abu Sa'labah tidak mau mengeluarkan sedikit hartanya di jalan Allah dan tidak mau membantu orang yang kesusahan pada saat itu. Akhirnya habis kekayaan harta Abu Sa'labah Bapak Ibu, karena Allah memberikan ujian sakit kepadanya sampai-sampai habis semua hartanya untuk biaya berobat. Maka matilah Abu Sa'labah dalam keadaan yang seburuk-buruknya pada saat itu Bapak Ibu. Maka itulah bukti inna azabillah syadid, azab Allah itu sangatlah pedih bagi orang-orang yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula marilah kita sampaikan, kita doakan buat seorang proklamator dunia yang tidak pernah tidur dengan spring bed. Ya, tidak pernah pakai motor. Siapa lagi kalau bukan Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seorang pejuang yang luar biasa menolong agama Allah. Walau Nabi waktu Bapak Ibu ketika itu pernah dianggap sebagai musuh, dimusuhi, sampai-sampai dikejar, dicaci maki, diludahi, dilempari dengan tulang unta. Lalu berdoa Nabi Muhammad di sebuah bukit kepada Allah, bermohon dia kepada Allah, ya Allah, hari ini aku hina di tengah-tengah mereka. Terdengarlah oleh para malaikat penjaga bukit saat itu. Apa kata para malaikat penjaga bukit saat itu? Ya Muhammad, kau tunjuk, kau tengok mana mereka yang akan aku timpakan bukit kepadanya. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Berdoa Rasulullah, jangan, ya Allah, keluarkanlah anak-anak cucu mereka, maka akan aku pastikan tidak ada satupun yang akan mempersekutukan engkau ya Allah, semuanya akan menyembah engkau ya Allah. Akhirnya doa yang dikabulkan oleh Allah. Kalau kita mungkin sudah kecewa, galau, marah, tapi itu tidak terjadi pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, pada bulan Maulid ini, bulan kelahiran Nabi Muhammad, mari awak berbanyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena bukan hanya kita saja sebagai umatnya, Allah dan para malaikat. Dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56 Allah berfirman, innallaha malaikatahu yushollu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Apalagi kita, satu kali saja kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad, Allah akan memberi kita 10 kebaikan. Begitulah mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sedang jemaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari itu Maulid Nabi atau Maulud Bapak Ibu? Maulid sama Maulud sama atau beda? Bu? Oh, berbeda. Maulid itu artinya kelahiran. Kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Maulud itu yang dilahirkan. Lebih bicara ke sosoknya. Jadi berbeda antara Maulid dengan Maulud. Jadi Maulid itu adalah kelahiran. Maka para ulama sepakat Nabi Muhammad itu lahir pada hari Senin. Lalu dalam sebuah hadis sahih, nomor hadis 1162, pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin? Maka dijawab oleh Rasulullah, sesungguhnya pada hari itu adalah hari di mana ketika aku dilahirkan, kata Rasulullah. Maka bagi kita yang mungkin
lahir hari Senin atau Selasa, sunnahnya adalah kita berpuasa pada hari itu. Maka Bapak Ibu sedang jemaah sholat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad berpuasa pada hari Senin ketika Nabi Muhammad itu dilahirkan, karena itu dia mengistimewakan hari kelahirannya. Begitu juga dengan kita hari ini, kita bukan merayakannya, tapi kita mengisi, kita mengagungkan Nabi besar Muhammad dengan memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Hanya salawatlah yang dapat mengobati rindu kita dengan Nabi Muhammad, dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita lantunkan, mudah-mudahan kita kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu sedang jemaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir berkumpul di rumah Allah ini karena kita dibesarkan, dipersatukan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada bulan Rabiul Awal ini Bapak Ibu, amalan-amalan apa yang mesti kita perbanyak? Yang pertama adalah kita memperbanyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat kita perbanyak Bapak Ibu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad, bukan hanya di bulan Rabiul Awal saja, tapi di setiap bulannya, di setiap harinya kapan perlu kita perbanyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, bapak-bapak, ibu-ibu sedang jemaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, ibadah yang awak lakukan ternyata sebenarnya tidak cukup dengan kita. Mungkin kita punya kesehatan fisik yang kuat. Betapa banyak orang hari ini diberikan oleh Allah fisik yang kuat, tetapi belum tentu mereka sanggup mengangkat kakinya menuju ke masjid untuk sholat berjamaah. Berapa banyak orang hari ini diberikan waktu luang oleh Allah. Lihat berapa banyak yang hadir dalam pengajian. Kalau ingin melihat orang-orang yang beriman, maka datanglah pada sholat subuh Bapak Ibu. Lihat berapa banyak anak-anak muda yang datang, berapa banyak orang yang datang hari itu, maka itulah orang-orang yang beriman. Boleh cari anak-anak muda itu Bapak Ibu. Kalau untuk urusan mendaki, menanjak gunungnya, sanggup mereka. Tapi kalau untuk urusan beribadah, coba tengok saja. Alhamdulillah di musola Nurul Hasanah kita dipenuhi oleh anak-anak muda yang gagah perkasa. Inilah harapan bangsa. Ya Bang, Bu, bangga kita mendengar sholawatnya. Ada apalagi suaranya, Masya Allah. Itu sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Bapak Ibu sedang jemaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Muhammad dilahirkan ke dunia, makhluk pada saat itu bergembira kecuali iblis. Iblis mencuri, merapat sedih ketika Nabi Muhammad dilahirkan. Iblis panik Bapak Ibu. Bertanya-tanya apa yang terjadi hari ini. Dia mencoba mencuri informasi ke langit ketujuh, namun tak bisa menembus langit ketujuh karena dijaga ketat oleh para malaikat. Berbeda dengan
bahkan ketika Nabi Isa dilahirkan, iblis masih bisa menembus langit ketujuh. Tapi ketika Nabi Muhammad dilahirkan, iblis tidak bisa sedikit pun mencuri informasi tentang Nabi Muhammad di langit ketujuh pada saat itu. Maka paling sedih iblis pada saat itu. Maka dalam kitab Abu Al-Qasim Suhaili disebutkan ada empat kali iblis itu bersedih. Yang pertama ketika dilaknat, yang kedua ketika diusir oleh Allah dari surga, yang ketiga ketika Nabi Muhammad dilahirkan, dan yang keempat ketika diturunkannya surah Al-Fatihah. Maka dan paling sedih itu iblis, Bapak Ibu, ketika Nabi waktu dilahirkan ke dunia. Bukan hanya itu, ketika Nabi Muhammad dilahirkan, pada malam hari itu api yang disembah orang Majusi padam seketika, patung-patung disembah oleh orang-orang kafir pada berjatuhan. Begitu mulia seorang Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, rahmat bagi semesta alam. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang jemaah sholat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita perbanyaklah bersalawat kepada Nabi Muhammad, menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, yaitu dengan kita selalu memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad tidak meninggalkan rumah yang megah, Nabi Muhammad tidak meninggalkan intan permata, tapi Nabi Muhammad meninggalkan dua Al-Quran dan Sunnah. Selagi kita berpegang teguh dengan keduanya, maka kita tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Maka mari kita perbanyak berselawat pada momentum Maulid Nabi Muhammad. Mari kita perbanyak selawat. Jikalau ada yang mengatakan jangan ikut merayakan Maulid Nabi Muhammad, itu bid'ah, tolalah lah, maka orang-orang yang tidak gembira ketika datangnya bulan Maulid itu berarti termasuk dari golongan siapa tadi, Bu? Iblis tadi. Tak senang hatinya ketika ada orang yang mengadakan pengajian Maulid, tak senangnya macam dia, keceknya, tak ada Nabi tu, Maulid, tak ada di zaman Nabi dulu Maulid Nabi tu. Kita datang ke masjid mengadakan, kita ganti bukan peringatan, tapi pengajian. Ada solawatnya, bukankah itu baik? Maka Bapak Ibu, semua itu Allah yang bakal menilai. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang jemaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang ketiga, mari kita meneladani akhlak-akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah kisah Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu adalah pernah mendengar kisahnya, yaitu di kota Madinah hiduplah seorang pengemis Yahudi buta. Pengemis Yahudi buta sering kali mengatakan Nabi Muhammad ko seorang pembohong, pendusta, dia orang gila, jangan dekat-dekat dengan Nabi Muhammad. Namun Nabi Muhammad menghampiri pengemis Yahudi buta itu, lalu dia berikan 2 keping emas kepada pengemis itu. Lalu berkatalah pengemis Yahudi buta itu, apa katanya? Siapa engkau Tuhan? Tuhan, tidak biasanya orang memberikan saya 2 keping emas seperti ini, tidak pernah saya menemukan orang sebaik Tuhan. Lalu Nabi Muhammad menyuapkan, memberikan makan kepada pengemis buta tadi sambil mengatakan, kenal enggak dengan Muhammad, si tukang sihir? Dia seorang pendusta, haus kekuasaan. Tapi Nabi Muhammad hanya terdiam, tetap memberikan makanan kepada pengemis buta itu. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, lalu bertanyalah Abu Bakar kepada Aisyah, ya Aisyah anakku, adakah kebiasaan Nabi Muhammad yang tidak pernah aku lakukan? Tidak ada ayahanda yang kebiasaan Nabi Muhammad yang tidak pernah ayah lakukan, kecuali Nabi Muhammad selalu setiap paginya selalu menghampiri seorang pengemis buta di sudut pasar kota Madinah, lalu memberikan makan kepada pengemis buta itu. Lalu pergilah Abu Bakar mencari pengemis buta tadi, Bapak Ibu. Nyuagilah makan, dilumatkannya. Lalu dia berkata juga,
baru-baru ini aku mendengar nama Muhammad semakin berpengaruh luas katanya si tukang perusa. Apakah dia pantas disebut sebagai seorang Rasulullah? Mendengar perkataan tadi, geram Abu Bakar langsung dengan kasar nyusuan Bapak Ibu pengemis buta tadi, lalu bertanya, siapa kamu? Kamu bukanlah orang yang biasa yang memberiku makan. Orang yang biasa yang memberiku makan, dia penuh kelembutan, penuh dengan kasih sayang. Biasanya dia selalu menyapaku dengan lemah lembut, tapi hari ini berbeda. Tapi apa jawab Abu Bakar? Memang aku bukan orangnya. Lalu siapakah dia? Tidak pernah aku berjumpa orang sebaik dia, kata pengemis buta tadi. Lalu dijawablah oleh Abu Bakar, dialah Muhammad, dia telah meninggal. Lalu masuk Islam. Menangislah pengemis buta tadi Bapak Ibu, sejadi-jadinya menyesali orang yang dihina-hina, yang dicaci makinya selama ini di depan orang banyak, dan dia akhirnya sadar. Itulah salah satu akhlak Rasulullah. Dengan akhlak saja orang bisa berubah, dengan akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah bukti bahwasanya kesabaran dan keteladanan Rasulullah dalam kehidupan bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau awak itu bagi-bagi Bapak Ibu, alah diburu-buruan, alah dicaci maki, atau lagi orang makan. Lagi satu buru-buruan awak ini lah wajah atau anak tukang sihir, tukang apa kecilnya kan. Tapi tidak terjadi pada diri Nabi Muhammad. Maka Bapak Ibu, pada momentum bulan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, mari kita memperbanyak sholawat. Selain itu, kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan hanya datang ketika ada acara saja, tapi datanglah ketika kalau ada azan memanggil, kita datang. Hidupkan sholat berjemaah di masjid. Itu menunjukkan juga salah satu cinta kita kepada Nabi Muhammad. Bapak Ibu sedang jemaah sholat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu amalan apa lagi yang kita lakukan? Yaitu adalah mempelajari sirah nabawiyah. Kita mempelajari kisah-kisah, kita mempelajari dari kecil kehidupan Nabi Muhammad sampai dia menjadi seorang Rasul. Lalu yang kelima adalah kita hadir dalam pengajian dalam majlis ilmu. Maka orang yang hadir dalam majlis ilmu itu Bapak Ibu, dia akan mendapatkan rahmat, ketenangan hati. Itu Bapak Ibu. Alhamdulillah kita telah hadir pada pengajian hari ini. Lain tanam Bu, lain diberikan rahmat. Kita dapat hadir ini karena siapa Bapak Ibu? Karena rahmat Allah. Kok ketika hati kita gelisah, sedih rasanya, hanya mengingat Allah lah hati kita menjadi tenang. Lalu yang terakhir adalah kita memperbanyak membaca Al-Quran Bapak Ibu. Al-Quran itulah yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad sedih meninggalkan dunia ini, dia mengingat umatnya pada saat itu. Umati ketika Nabi Muhammad mau dijemput oleh malaikat pada saat itu, dan dia ingat adalah umatnya. Sedih dia. Dia tidak tanya anak yang Fatimah, tapi umati, bagaimana nasib umatku nanti. Dia tidak tanya istrinya Aisyah, tapi dia pikirkan bagaimana nasib kita umatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang jemaah sholat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah 6 amalan yang kita lakukan pada bulan Rabiul Awal ini. Mudah-mudahan dengan amalan-amalan itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan membuat kita cinta kepada Nabi Muhammad. Semakin cintalah kepada Nabi Muhammad dengan memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini, karena sebenarnya amboku baru siap sakit dulu Bapak Ibu. Petangko hari kami sebenarnya ke Solo Selatan, tapi tidak
Jadi alhamdulillah kini lain berkesempatan hadir karena masih Allah berikan kesempatan amanah dari Ustaz Imron ya Ustaz. Ya. Jadi mungkin sekian yang dapat aku sampaikan, terlebih dan tak kurang aku mohon maaf. Kesimpulan daripada ceramah malam hari ku, yang pertama, mari kita manfaatkan momentum Maulid Nabi Muhammad sebagai mengenal Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mari kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad, menjadikan kita menjadi umat yang nantinya akan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Suatu kebahagiaan yang tidak pernah kita bayangkan adalah ketika kita dapat berkumpul bersama Nabi Muhammad ketika di surga Allah nanti. Lalu yang ketiga, mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Jangan hanya ibadah yang wajib, tapi ibadah amalan-amalan sunnah juga kita lakukan, seperti sholat duha misalnya, puasa sunnah pada Senin dan Kamis kita lakukan. Lalu yang terakhir, mari kita memperbanyak membaca Al-Quran, dan jangan lupa juga kita bersedekah dan berinfak Bapak Ibu, karena ada jutaan manusia Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Mereka memohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami telah melihat, hari ini kami telah menyaksikan, maka kembalikan kami ke dunia, maka kami akan bersedekah, kami akan sholat. Tapi penyesalan pada hari itu sia-sia. Bagi kita yang masih Allah berikan kesempatan hidup, mari kita manfaatkan kesempatan hidup yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan kita sia-siakan. Waktu itu ada 3 Bapak Ibu. Ada waktu yang lah berlalu yang tidak akan bisa kita ulangi. Ramadan tahun patang tidak akan bisa awak tangguh ya. Itu tidak akan bisa ulang. Yang kedua adalah waktu yang sedang kita jalani. Maka kata Imam Syafi'i, waktu kini ya Bapak, waktu yang sedang kita jalani. Lalu yang ketiga adalah waktu yang akan datang, adalah waktu yang belum tentu dapat kita temui. Ramadan tahun besok belum ada jaminan awak sebut. Jaminan bu, kepatamu Ramadan tahun besok. Ini mungkin awak hadir ke majlis ilmu ko dalam keadaan sehat. Walau tahu besok adalah ya tak bu. Jadi kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Rasulullah itu diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup di atas muka bumi itu Bapak Ibu 63 tahun. Jadi kalau ada yang lewat dari 63 tahun itu Bapak Ibu, itulah bonus diberikan oleh Allah. Jadi kalau lewat 63 tahun, jangan ayat-ayat barangnya ibadah dari perbanyak. Ya, perbanyak ibadah aja, banyak-banyaknya barangnya jangan mengunjungnya berajo. Ya, kok sembahyang saja. Karena kalau awak sholat Bapak Ibu, kalau kita membicarakan aib orang lain itu rusak amal ibadah Bapak Ibu. Karena sholat itu kan inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi makna sholat itu adalah tercegah awak dari perbuatan keji dan munkar. Itu Bapak Ibu. Maka manfaatkan sisa-sisa umur kita ini dengan kita mengisi beribadah, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri di hadapan Allah, apalagi pada bulan momentum Maulid Nabi Bapak Ibu, banyak amalan-amalan yang bisa awak lakukan Bapak Ibu. Kesempatan bagi kita meraup pahala sebanyak-banyaknya pada bulan Maulid ini. Setuju Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ustaz Iko SPDI. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan insyaallah. Belakangnya Ustaz itu kurang dipeng hari. Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, sebentar punya Bang Tegul Bang. Buin sebentar dulu. Terakhir kita minta kepada santri gitu dari Pondok Pesantren Darul Hijrah untuk membacakan sholawat untuk penampilan terakhir. Selanjutnya kita tutup dengan acara makan-makan. Pada santri kita persilahkan.
الشام بن عبد مناف بن حسين كان والده يدعى حكيم شأنه قد ابتلى أعجب بذلك شانا وفق أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله أدنانا وهناك كفر واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأب مئوانا وحينما حملت به أمينة لم تشق شيئا يأخذ النسوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزانا ورأت كما قد جاء ما عمل اسمه أين المؤمن شرف الأكوانا ما في بطنها فاستبشرت ولدى المخاض فأطرئت رضوانا وتجلت الأنوار في كل الجهات فوقت ميلاد المشفق هانا بين تجري أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله عليه وسلم
المشفع يا الله واختم العمر بحسنى يا الله وحسن العقبى ومرجع يا الله رب فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الترى وآله والصحابة مسنا شع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah. Ayo, boleh makanan dikirim sama minum aku agak. Kita ucapkan terima kasih kepada santri ya, adik-adik kita. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz telah menyampaikan tausiah, juga kepada Bapak Ibu, anak-anak kami semua yang telah hadir. Mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, marilah kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan ini menambah keberkahan bagi kita bersama. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rasulullah
Malu apa punya anak tidak punya mak. Ndeng ibu berjalan.